beserta Yesus tidak takut. Tapi pada prakteknya saudara, pada prakteknya Petrus saja masih bisa takut. Tuhan suruh, turunlah. Wah, Petrus melangkah pertama kali seumur hidup. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun dia naik perahu, dia menjala ikan. Pertama kali dia turun dari perahu ke air. Bisa berjalan. Tapi ketika merasa tiupan angin, lalu dia melihat ombak yang tinggi, dia merasa takut. Lalu dia mulai tenggelam. Lalu kemudian dia berseru, Tuhan, tolong aku. Maka Tuhan kemudian mengulurkan tangan. Lalu Tuhan Yesus komentar, kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu kurang percaya? Rasa takut kita adalah karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Keraguan-raguan kita adalah karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Keputusan-keputusan kita yang salah adalah karena kita kurang beriman kepada Tuhan. Karena kita kurang mengenal Tuhan. Ini nggak boleh dipukul-pukul nih. Dia akan turun. Wah, kan. Saya disuruh khotbah yang tenang, yang kalem aja. Oke. Padahal hari ini khotbahnya ya tentang topik yang kalem juga sih. Topiknya tentang istirahat. Jadi ini saya elus-elus dulu biar. Oke, mari kita buka Alkitab di dalam Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 kita baca dari ayat 1 sampai 17. Sebenarnya saya mau memfokuskan kepada ayat 8 sampai 11. Yaitu tentang hukum yang keempat. Hukum tentang hari Sabat. Tetapi karena hukum yang keempat ini adalah bagian dari keseluruhannya, jadi saya mau kita baca semuanya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Oke. Saya akan mulai ayat yang ganjil. Jemaat boleh menyahut, ya. Kita ganti-gantian satu ayat 1 sampai 17. Saya mulai duluan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita berdoa dulu deh. Bapa di surga,
Terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh hidup, karena walaupun sudah 3.000-an tahun yang lalu Engkau berikan kepada orang Israel di padang gurun Sinai, tetapi ternyata masih sangat-sangat berlaku bagi kami. Bahkan ini adalah hukum-hukum yang terpenting di dalam hidup kami. Tuhan tolong bantu kami mempelajarinya supaya hidup kami bukan hanya baik, tetapi bisa Engkau pakai penuh dengan kebaikan untuk orang-orang yang di sekeliling kami. Dan dengan demikian, mereka akan melihat bahwa kami sungguh-sungguh memiliki Yesus di dalam hati kami, dan kami menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Coba kita buka lagi di dalam Matius pasal 12. Matius pasal 12. Kita baca ayat yang ke-9 sampai 13. Jadi, ini sebenarnya juga lumayan panjang, tapi saya potong 9 sampai 13 saja. Saya bacakan, Anda silakan memperhatikan. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Oke. Saya lanjutin 14 saja. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Hukum yang keempat tentang hari Sabat, sesuatu yang sangat indah, bagian dari hukum yang sempurna, yang menggambarkan sifat Allah, yang menggambarkan kehendak Allah, sesuatu yang baik. Tapi kemudian kenapa bisa dipelintir, lalu kemudian menjadi sesuatu yang jahat? Sesuatu yang, kalau Anda baca di ayat-ayat di atasnya, yang Matius pasal 12 itu, malah dipakai dengan tidak mengenal belas kasihan. Dan bahkan dipakai untuk mencoba menjebak Tuhan Yesus. Ini sudah pasti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Gimana kok bisa dari suatu hukum yang baik, yang indah, kemudian berubah menjadi suatu hukum yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang terjadi? Rupanya ada suatu kesalahpahaman. Sehingga orang dari membaca hukum yang Tuhan berikan, lalu kemudian menafsirkannya, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi akhirnya ngaco. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana sebenarnya hukum tentang hari Sabat ini, supaya kita bisa paham dan jangan sampai salah kita tafsirkan. Nomor 1 dulu. Hukum yang keempat ini tentang hari Sabat, ini melambangkan kemuliaan Tuhan. Melambangkan kemuliaan Tuhan. Kita tahu dari mana bahwa Sabat ini melambangkan, adalah suatu lambang. Kalau kita kembali ke Keluaran pasal 20, dan Anda silahkan habis ini mempelajarinya lagi. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, Tuhan memberikan ada 10 hukum yang umumnya orang sebut sebagai dekalog. Tetapi sebenarnya adalah seperangkat hukum yang satu adanya. Di dalam Matius pasal 22, Tuhan Yesus ditanya apa hukum yang terutama. Tuhan Yesus bilang ada 2 hukum yang terutama, tetapi sebenarnya keduanya adalah sama. Jadi sebenarnya 1 hukum yang terutama. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum inilah, atau di dalam 1 hukum yang sama inilah, tergantung seluruh hukum Taurat. Berarti 10 hukum yang kita baca ini, plus yang di pasal 21, plus yang selanjutnya, seluruh Alkitab, semua hukum Tuhan, ada terangkum di dalam hukum-hukum yang kita baca ini.
Nah, oleh sebab itu maka, tadi saya sudah singgung bahwa hukum yang keempat ini adalah bagian dari keseluruhannya. Kita nggak bisa comot ini, lalu kemudian kita bilang, oke, hukum yang ini yang saya prioritaskan. Ya. Kita tidak bisa memisah-misahkannya, karena semuanya merupakan satu kesatuan. Jadi coba kita lihat, hukum yang pertama tadi apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah hukum, bukan hukum sih, ini sebenarnya adalah akal sehat. Cuman ada satu Allah. Cuman ada satu pencipta. Cuman ada satu Sang Maha Kuasa. Hanya ada satu yang tertinggi. Hanya ada satu Allah. Semua yang lain itu palsu. Berarti kalau manusia menyembah yang lain, kalau ada mengidolakan yang lain, maka dia telah melanggar ini. Dia telah tidak menyembah Tuhan. Ya, padahal hanya satu, yaitu Allah yang pantas untuk disembah, yang pantas menerima kemuliaan dan kehormatan itu. Lalu kemudian yang kedua, itu tidak boleh membuat patung atau apapun ya, bentuk-bentuk yang menyerupai di langit di atas, menyerupai di laut, di bumi, segala macam, sehingga manusia memakai itu untuk disembah. Nah, tadi berhubungan dengan yang pertama, kalau cuma ada satu Allah, maka itu bukanlah yang kayak ada hidungnya, ya kayak anjing kita, atau kayak matahari, kayak batu, kayak tidak mungkin. Dan kalau manusia menggunakan bentuk-bentuk yang sebenarnya ciptaan ini untuk menggambarkan Sang Pencipta, itu telah menghina Tuhan, itu merendahkan Tuhan, karena masa Tuhan disamakan atau digambarkan dengan ciptaannya. Lalu yang ketiga, ada hukum jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini sebenarnya maksudnya jangan merendahkan nama Tuhan. Ingat, Tuhan adalah yang paling tinggi, yang paling layak, satu-satunya yang layak menerima penghormatan kita. Kalau namanya saja tidak kita hormati, maka itu artinya kita sudah melanggar. Oleh sebab itu, jangan sembarangan ngomong ya, yang kayak OMG itu segala macam, karena ada kata God di situ, ya, Allah. Kalau Allah, nama Allah saja tidak kita hormati dan kita pakai dengan sembarangan. Dan biasanya ada, terutama di film-film barat, memakai nama juru selamat kita, Yesus yang kita kasihi, sebagai umpatan. Kalau dia lagi nggak senang, kalau dia kaget, dia pakai nama Tuhan kita. Itu sebenarnya merendahkan, dan kita tidak boleh melakukan, kita tidak boleh meniru hal-hal seperti itu. Lalu kemudian yang keempat, tapi kita lompat dulu, karena kita mau lihat yang nanti balik keempat. Yang kelima, untuk menghormati orang tua, ayah dan ibu. Ini sebenarnya juga adalah menghormati Tuhan, tetapi orang tua dipakai jadi lambang mewakili Tuhan. Oke? Orang tua bukan Tuhan, tetapi melambangkan atau mewakili Tuhan. Jadi, kalau Tuhan mau mengajar anak-anak, Tuhan tidak akan tiba-tiba ada muncul suara dari surga gitu, lalu kemudian bicara kepada anak umur 5 tahun, Tuhan akan pakai orang tuanya. Jadi orang tuanya mengajar anak-anak, itu mewakili Tuhan, mengajar anak-anak. Ketika anak-anak menghormati, taat, tunduk kepada orang tuanya, maka dia sebenarnya secara tidak langsung tunduk kepada Allah lewat tunduk kepada orang tuanya. Jadi, menghormati orang tua sebenarnya sama dengan menghormati Allah. Jadi kita melihat dari yang 1, 2, 3, 4 nanti kita lihat, dan yang kelima, sebenarnya semuanya adalah untuk menghormati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan yang satu itu. Nah, lalu bagaimana dengan hukum yang keempat? Nah, hukum yang keempat sebenarnya sama juga. Ya, 1, 2, 3, 5 semua sudah sama, maka yang keempat pun harus sama. Jadi Tuhan tidak mungkin membuat suatu hari Sabat, sebagai sesuatu yang beda dibanding hari-hari yang lain. Lebih tinggi dari hari-hari yang lain. Karena Tuhan tidak mau kita mengangkat misalnya binatang tertentu jadi dewa, lebih tinggi dari binatang lain. Tuhan tidak mau kita mengangkat misalnya satu bintang tertentu, matahari atau bulan, menjadi lebih tinggi dari ciptaan lain karena kita dewakan. Maka Tuhan juga tidak mungkin mau kita mengangkat satu hari, lalu kita khususkan, lalu kemudian ini hari yang spesial gitu, seolah-olah ini lebih tinggi, karena
itu hari sama Tuhan ciptakan. Dan Tuhan juga tidak mungkin mau membuat ada satu hari tertentu menjadi suatu hal yang absolut. Ya. Kenapa? Karena hanya satu yang absolut, dan itu adalah diri Allah sendiri. Hanya Allah yang absolut, yang memiliki sifat yang absolut. Hari itu cuma ciptaan, itu cuma pembagian 24 jam antara jam sekian sampai jam sekian, tidak bersifat absolut. Tidak ada ciptaan yang sifatnya absolut. Jikalau seseorang mau meninggikan, mengidolakan, memuji, menguduskan suatu hari tertentu, dan itu nggak harus hari Sabtu, bisa aja hari Senin, hari Minggu, hari apapun, lebih daripada yang lain, dan bahkan, wah, ini namanya sudah mengidolakan, dan itu melanggar hukum yang pertama. Jadi pasti bukan itu maksud Tuhan. Nah, tetapi Tuhan memberikan hukum-hukum ini supaya manusia memuliakan Tuhan. Ya. Berarti di hukum yang keempat ini pun ada sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ya kan? Tapi pertanyaannya apa? Apanya hari Sabat yang kita harus beristirahat yang memuliakan Tuhan? Apakah istirahat itu sendiri? Jadi kita bertanya, apakah beristirahat memuliakan Tuhan? Kayaknya susah kita membenarkan bahwa dengan beristirahat kita memuliakan Tuhan. Kalau begitu, semuanya ayo kita tidur aja rame-rame gitu kan. Karena dengan istirahat kita akan memuliakan Tuhan. Tapi kayaknya bukan itu. Ya. Apakah dengan tidur kita bisa meningkatkan iman gitu? Ya, kayak baterai dicas gitu. Apakah tiba-tiba iman kita akan gitu? Kemudian kalau kurang istirahat, iman kita kurang. Kan kayaknya nggak begitu. Ya. Apakah dengan kita istirahat, kita akan lebih mengenal Tuhan? Apakah dengan beristirahat kita lebih giat? Enggak juga. Jadi kelihatannya bukan istirahatnya itu sendiri yang memuliakan Tuhan. Mungkin yang memuliakan Tuhan itu adalah kita mengimitasi Tuhan. Karena di sini Tuhan bilang, seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari, lalu pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Mungkin dengan kita meniru Tuhan, ya, mengimitasi Tuhan, maka itu memuliakan Tuhan. Oke, memang saya setuju bahwa kita harus mengimitasi Tuhan, tapi tentu tidak mungkin dalam segala hal. Ya, ada banyak sekali tanda dan mujizat, kesembuhan yang Tuhan lakukan, yang kita tidak bisa imitasi. Berarti kita bukan mengimitasi secara membabi buta, dan mengimitasi itu sendiri bukanlah memuliakan Tuhan. Harus mengimitasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengimitasi sesuai dengan peraturan yang Tuhan kasih, baru itu memuliakan Tuhan. Kalau mau sekedar seperti Tuhan Yesus, ya, lalu kemudian kita mulai pakai pakaian baju-baju seperti orang zaman Tuhan Yesus pakai, gitu, kita pakai kasut, mana sepatunya semua dicopot aja, kita pakai kasut aja. Itu kan mengimitasi tetapi tidak memuliakan Tuhan. Ya. Nanti dibilang lagi, apakah di zaman Tuhan Yesus ada taksi? Nggak boleh naik taksi. Ya kan? Di zaman Tuhan Yesus nggak ada AC, nggak boleh nyalakan AC. Mengimitasi Tuhan. Tentu bukan itu maksudnya. Jadi apa sesungguhnya yang di dalam hari Sabat, atau di dalam hukum tentang hari Sabat ini, yang benar-benar memuliakan Tuhan? Oke. Oh, tadi mengimitasi. Oke, mengimitasi. Kita hari ini masih mengimitasi. Karena ketika Tuhan bekerja 6 hari lalu beristirahat 1 hari, 6, ya, maka sesungguhnya bukan karena Tuhan butuh istirahat itu, tetapi Tuhan sedang membuat suatu pola. Tuhan memberikan kita suatu desain. Tuhan menciptakan tubuh kita dengan irama bekerja, kemudian istirahat. Ya. Tubuh kita tidak diciptakan untuk kerja terus tanpa ada istirahat. Jadi Tuhan kasih contoh, walaupun Tuhan sendiri nggak butuh istirahat, tapi Tuhan mau kita istirahat. Oke? Tapi istirahatnya itu sendiri
Tidak. Bukan harus memuliakan Tuhan. Jadi, coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 31. Keluaran pasal 31, saya baca ayat yang ke-13. Ayat 12 boleh ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itu hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi ternyata Tuhan membuat suatu peraturan tentang hari khusus atau hari Sabat untuk perhentian ini sebagai suatu peringatan. Tadi saya bertanya, dari mana kita tahu bahwa hari Sabat ini adalah suatu lambang? Dari sini, bahwa ini suatu peringatan. Suatu peringatan itu adalah sesuatu yang bukan aslinya, tetapi untuk mengingat sesuatu yang aslinya. Ya kan? Misalnya ada kemerdekaan. Hari Senin kita upacara bukan kemerdekaan lagi, tetapi adalah peringatan untuk mengingat hari kemerdekaan. Oke, setiap 17 Agustus kita nyanyi Indonesia Raya, kita ada upacara bendera, bukan kita merdeka lagi, itu peringatan. Jadi hari Sabat katanya sebagai suatu peringatan, itu adalah cuman lambang saja. Oke, ini adalah suatu lambang antara Tuhan dengan orang Israel, katanya turun-temurun. Tujuannya apa Tuhan bikin perjanjian antara dia dengan orang Israel? Adalah supaya Tuhan menaruh suatu tanda kepada mereka. Semua bangsa-bangsa lain di bumi tahu bahwa ini bangsanya milik kepunyaan Tuhan. Karena dia beda sendiri. Dia ada tandanya Tuhan di situ. Tandanya apa? Ada sunat. Itu sunat nggak kelihatan. Sunat nggak kelihatan, kan ketutup sama celana. Tapi ada tanda lain. Tanda lain apa? Misalnya hari Sabat, di mana semua orang lain di pasar berjual beli, bekerja di ladang. Orang Israel kemudian malah di rumah dan beristirahat. Ini suatu tanda. Supaya Tuhan bisa mengklaim bahwa inilah suatu umat yang kepunyaanku, yang berbeda dari semua bangsa-bangsa lain. Jadi ini adalah suatu lambang. Oke? Nah, tetapi intinya adalah bukan lambangnya, tetapi kepunyaan Tuhannya. Ya kan? Menjadi umat Tuhannya. Itu intinya, bukan hari Sabatnya, karena hari Sabatnya cuma lambang. Percuma orang melakukan memelihara hari Sabat, tetapi dia bukan kepunyaan Tuhan. Nggak ada gunanya, toh? Jadi yang penting dia adalah kepunyaan Tuhan, dan hari Sabat itu cuma suatu lambang, suatu peringatan. Nah, menjadi milik kepunyaan Tuhan itu bukan dengan beristirahat seharian. Menjadi milik kepunyaan Tuhan adalah dengan bertobat dari dosa, lalu kemudian menerima juru selamat yang mati menggantikan dia di kayu salib untuk menanggung semua dosanya. Bertobat dari dosa karena dosa itu adalah bertentangan dengan Allah. Dosa itu bermusuhan dengan Allah. Dan saya nggak mau itu lagi. Saya mau tobat dari itu. Saya mau tinggalkan dosa. Sekarang saya mau bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah saya nggak bisa terus memelihara dosa saya. Makanya saya tinggalkan. Itu namanya bertobat. Lalu kemudian saya akan memeluk Tuhan Yesus
Juru selamat yang telah rela mati menggantikan saya mati. Itulah yang menjadikan seseorang milik kepunyaan Yesus. Bukan melakukan ritual tertentu, ya. Bukan dengan dicelupkan ke dalam air, bukan dengan minum atau makan roti, minum anggur segala macam. Itu semua tidak akan menjadikan orang milik kepunyaan Tuhan. Apalagi kalau cuma beristirahat pada satu hari. Tidak akan. Jadi, yang membuat seseorang jadi anak Tuhan, ya, bukan juga disunat. Karena kalau jadi anak Tuhan harus disunat, celakalah yang para wanita. Wah, kalau gitu apanya yang disunat? Ya kan? Nggak bisa. Jadi bukan itu. Yang intinya bukanlah sunatnya, bukanlah peraturan tentang hari sabatnya, bukanlah tentang yang haram dan halalnya. Itu semua cuman lambang. Cuman lambang saja. Oke? Jadi, kalau hari Sabat adalah lambang, dia lambang apa? Dia adalah lambang, yaitu tadi, saya sekarang ini udah beda dari dunia. Lambang bahwa saya kepunyaan Tuhan. Lambang bahwa saya mau memuliakan Tuhan. Saya mau memprioritaskan Tuhan, setidaknya dalam satu hari ini. Nah, kalau saya bisa memprioritaskan Tuhan dalam satu hari ini, maka saya bisa memprioritaskan Tuhan juga dalam hari-hari yang lain. Kalau saya satu hari ini aja nggak bisa memprioritaskan Tuhan, apalagi hari-hari yang lain. Oke? Jadi, itu sebenarnya pengertian yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Cuma ternyata di dalam ratusan tahun, ada sesuatu yang hilang, sehingga penafsiran ini bergeser. Jadi, ada banyak hal-hal yang ditambahkan ke dalam peraturan tentang hari Sabat ini. Jadi hal yang kedua, sekarang kita mau melihat sebenarnya fungsinya apa. Kalau Tuhan kasih suatu hukum kepada manusia, apalagi yang bersifat simbolik, lambang, pasti ada fungsinya. Ya. Percuma Tuhan kasih suatu simbol, tapi nggak ada fungsinya. Itu sangat tidak sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Karena kalau Tuhan cuma kasih lambangnya doang, cuma kasih lambang doang, tetapi ini nggak ada hubungannya, maka itu namanya lambang kosong. Ya kan? Sesuatu yang menjadi lambang itu harus ada hubungan dengan barang yang dia lambangkan. Misalnya Garuda Indonesia harus melambangkan filosofi negara kita. Ya, misalnya jumlah itunya ada berapa gitu ya. Hah? Saya udah lupa nih kawan PPKN saya. Jumlah ini apa? Jumlah bulunya ya kan. Terus ada apa? Scale-nya apa? Bahasa Indonesia scale. Ya itulah gitu ya. Semuanya ada artinya, ya kan? Kalau nggak ada hubungannya, kenapa kakinya ada dua, terus kita cari-cari kakinya ada dua, artinya Indonesia dibagi dua gitu. Enggak. Kalau Tuhan bikin satu lambang, haruslah sesuatu yang ada maknanya. Kalau enggak, itu namanya lambang yang kosong. Jadi, pasti ada fungsinya, baru dia tidak kosong. Sekarang pertanyaannya, apa fungsinya? Pertama-tama, ya ada dua sih, yang jasmaniah dan yang spiritual, yang rohaniah. Yang jasmaniah gampang, karena istirahat itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Banyak orang tidak menyadari bahwa banyak sekali penyakit-penyakit kita, penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit menua, itu disebabkan karena kita kurang istirahat. Penyakit orang modern, terutama yang tinggal di perkotaan, adalah kurang tidur atau kualitas tidurnya buruk. Kenapa? Karena main gadget terus. Aduh, kok tiba-tiba nyala? Ini dia main gadget kan, padahal nggak sengaja kepencet. Main gadget, lalu kemudian sudah jam 10, sudah jam 11, jam 12, jam 1, baru kemudian ditaruh. Tidur tapi irama tubuh kita sudah kacau, sehingga kita istirahatnya kurang bagus.
kurang tidur akhirnya ngantuk. Ngantuk akhirnya minum kopi. Bukan berarti kopi itu buruk ya. Tetapi satu cangkir tidak cukup. Wah, banyak sekali ya. Lalu kemudian kenapa? Kenapa begitu? Makanya Tuhan memberikan pola supaya kita hidupnya yang sehat itu begini, kerja kemudian istirahat. Nah, dengan kita beristirahat kita bisa mempromosikan imunitas tubuh, kita bisa memperbaiki ada kerusakan-kerusakan pada otot, pada tulang, kita bisa mengurangi stres, ya. Kita bisa akan jauh lebih sehat. Sebenarnya salah satu obat yang terbaik bagi tubuh kita adalah tidur. Tidur, dan saya tahu ini, karena kalau saya kurang tidur, pasti pilek. Kurang tidur berapa hari nih ya, cuman 5 jam, 6 jam, 5 jam, 6 jam, pasti habis itu pilek. Mesti tidur beberapa kali yang 7 jam, 8 jam, baru kemudian bisa sehat kembali. Jadi, manfaat yang Tuhan berikan kepada manusia lewat hukum ini, suruh istirahat, adalah secara jasmaniah baik untuk kita. Tapi yang lebih penting yang saya ingin kita fokuskan sekarang adalah yang kedua, yang rohaniah. Karena yang soal jasmaniah ya nanti bolehlah Anda tanya saya bisa kasih tahu Anda ya, jadwal tidur yang bagus segala macam. Tapi yang lebih penting yang di atas mimbar saya khotbahkan itu adalah yang rohaniah. Ini yang lebih penting daripada yang jasmaniah. Jadi Tuhan ada kasih hukum yang mau memfokuskan kita kepada Tuhan. Ingat tadi 1, 2, 3, 5, tentu plus 4 juga. Semuanya memfokuskan kepada Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, hanya Tuhan saja. Nomor 2, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai, hanya Tuhan. Jangan kamu lihat ciptaan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hormati, kamu harus meninggikan yang kamu junjung ini. Keempat, kamu pakai 1 hari ini, minimal 1 hari, dan kamu pakai ini untuk Tuhan. Dan kamu pakai ini untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ada suatu fungsi rohaninya. Jadi hari ini kita isi dengan hal-hal yang sifatnya rohaniah. Karena sudah 6 hari sampai 6 hari pokoknya kita isi dengan hal-hal yang duniawi. Kita bekerja, ya. Itulah apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, bukan berarti nggak boleh kerja. Manusia bekerja siang sampai malam, pagi sampai malam, ya, berkeringat, bercucuran darah bahkan demi sesuap nasi plus segenggam berlian. Karena sesuap nasinya kayaknya nggak cukup. Jadi sesudah dapat sesuap nasi, segenggam berlian juga. Nah, ini Tuhan mau apa? Supaya kita jangan salah. Sesudah kamu kerja, oke, kerja itu bagus. Tuhan juga bekerja. Bahkan Tuhan bilang kalau orang tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi bekerja itu sesuatu yang bagus. Tetapi kerja buat apa? Kerja buat siapa? Kalau kerja buat dunia ini, kamu tahu siapa tuan dari dunia ini? Siapa penguasa dunia ini? Kalau Anda bekerja hanya demi nasi plus lauknya, seberapa enak pun, itu akan kemudian keluar lagi. Dan warnanya semua sama. Yang warna-warni keluarnya warnanya semua sama. Untuk apa kita melakukan itu? Maka jawabannya adalah untuk Tuhan. Seharusnya ya. Jawabannya adalah demi Tuhan. Jadi saya bekerja selama 6 hari ini. Lalu kemudian pada hari yang saya tentukan, apa yang Tuhan tentukan? Pada 1 hari ini saya mau mereset kembali pikiran atau mindsetting saya.
supaya saya tidak hanya terfokus kepada hal-hal duniawi. Ada Tuhan. Supaya sepanjang hari, sepanjang minggu saya bekerja, saya selalu ingat bahwa nanti hari Minggu saya akan kebaktian, saya mau. Itu untuk Tuhan. Berarti yang saya lakukan sekarang ini adalah untuk Tuhan. Ini sesuatu yang alamiah loh. Kalau ada orang yang pernah misalnya pergi keluar kota untuk bekerja, lalu dia tinggalkan keluarganya. Sambil dia bekerja di luar kota, dia akan ingat keluarganya kan. Mungkin dia teleponan. Zaman dulu dia tulis surat. Zaman sekarang udah tinggal FaceTime atau pakai video call. Tetapi apa yang dia lakukan itu, video call, teleponan, bersurat, berbicara, adalah untuk menjangkarkan dia kembali bahwa dia ingat ini dia kerja buat siapa? Buat keluarga dia. Dan itu nggak apa-apa, itu bagus. Cuman, kita di dunia ini bukan cuman diri kita sendiri, bukan cuman keluarga kita, tapi ada Tuhan yang di atas segalanya. Jadi, Tuhan mau supaya satu hari ini dipakai. Dan bahkan, karena itu cuman lambang, Tuhan mau intinya itu apa? Intinya supaya pikiran dan hati kita itu selalu ingat Tuhan dalam sehari-hari, dalam pekerjaan sepanjang minggu. Berarti kalau intinya itu, kita nggak harus terpaku pada satu hari. Karena kalau satu hari itu cuman lambang, sedangkan intinya itu bisa hari-hari yang lain. Berarti selain hari ini, bisa ada hari yang di tengah-tengah minggu. Gimana ya? Jadi ini sama yang di tengah sini. Jadi ini sudah jelas nih ya. Minggu, Senin, Selasa. Udah tahu sendiri. Udah tahu sendiri. Ya. Supaya di tengah-tengah minggu pun kita memfokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Senin, Selasa kita bekerja, bukan untuk diri kita sendiri saja, memang untuk diri kita juga, memang untuk keluarga kita juga, tetapi jangan lupa ada Tuhan. Lalu kemudian Kamis, Jumat kita kerja lagi untuk Tuhan juga. Nah, ini sangat baik sekali. Zaman dulu, dalam satu keluarga itu, pada hari Sabat itu, mereka akan berkumpul, karena nggak boleh kerja. Mereka akan berkumpul, dan ayahnya akan menceritakan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada pokoknya seisi rumahnya itu, menceritakan tentang hukum Taurat, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Waktu mereka keluar dari Mesir, gimana sih? Waktu mereka menyeberangi Laut Merah itu, gimana sih? Waktu Tuhan kasih mana, gimana sih? Dan itu diceritakan. Minggu demi minggu. Maka, tidak heran kalau anak-anak mereka tumbuh dewasa dengan pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan, kehendak Tuhan. Tidak heran, mereka akan bernyanyi bersama. Nah, kadang-kadang beberapa keluarga boleh berkumpul bersama untuk membaca firman Tuhan, untuk bernyanyi bersama, untuk berdoa. Bukankah sekarang itu yang kita lakukan? Bukankah itu ini sekarang kita, kayak gini? Kita berkumpul sama-sama. Lalu ada yang menceritakan, ini Tuhan bilang begini. Ada pembacaan Alkitab, ada penjelasan, ada perenungan, ada nyanyi sama-sama. Dan inilah yang akan membuat manusia itu mengenal Tuhan. Dan kalau anak-anak dilakukan, mengalami ini dari sejak mereka kecil, maka mereka akan tumbuh dewasa. Nah, kemudian mereka diselamatkan. Dan itulah idaman setiap orang tua. Idaman setiap orang tua. Doa dan kerinduan hati setiap orang tua adalah supaya anak-anak mereka diselamatkan. Dan inilah caranya. Tuhan sudah kasih tahu. Bukan pakai satu hari yang dikultuskan.
tetapi pakai intinya. Oke, dilambangkan dengan suatu hari, tapi intinya itu. Oke, nah lalu ada satu hal lagi, tujuannya Tuhan bikin ini adalah supaya manusia beristirahat pada satu hari ini. Dan ini menghalangi manusia dari memberhalakan pekerjaan atau produktivitas atau mencari uang. Manusia carinya uang. Sedemikian rupa sampai kalau hari Minggu tidak cari uang, rasanya sayang. Masa kamu hari Minggu nggak ngapa-ngapain? Masa kamu hari Minggu cuma duduk-duduk saja di gereja? Masa kamu hari Minggu tidak buka toko, tidak buka bengkel, tidak buka praktek, tidak buka apa? Karena saya tidak menjadikan pekerjaan saya itu berhala bagi saya. Pekerjaan saya tidak lebih penting daripada Tuhan. Penghasilan saya tidak lebih penting daripada Tuhan. Dan Tuhan mau supaya anak-anaknya mempercayai Dia. Beriman bahwa sekalipun saya tidak produktif pada satu hari ini, Tuhan tetap akan memberkati saya. Tuhan tetap akan memenuhi kebutuhan saya. Dan ini Tuhan ilustrasikan dengan sangat indah pada saat orang Israel keluar dari Mesir. Lalu kemudian Tuhan kasih mereka makan mana. Dan caranya sangat luar biasa. Setiap pagi, itu ketika orang Israel keluar dari kemah, mereka lihat ada yang putih-putih seperti sisik di tanah dan mereka tinggal pungut. Dan Tuhan bilang satu orang pungut 1 gomer satu hari, tidak lebih, tidak kurang. Jadi mereka sudah kumpulin, lalu kemudian akan ditakar, ini apa kayak piringnya itu ditakar, satu orang 1 gomer. Ya, nanti akan yang lain dapatnya kurang nih, saya kurang itu, yang ini udah diambil itu, yang ini udah diambil itu, dia kurang punya. Yang kelebihannya itu akan ditakar. Jadi semua orang dapat 1 gomer. Dan ajaib, yang perutnya kecil 1 gomer nggak kekenyangan. Yang perutnya sudah melar, 1 gomer tidak kekurangan. Tidak, ya karena satu orang dikasih 1 gomer sama Tuhan. Jadi Tuhan bilang, kumpulkan secukupnya, tidak usah lebih, tapi kamu akan cukup. Nah, sekalipun kamu kurang, nggak apa-apa, nanti masih ada, Tuhan bisa sediakan. Lebihannya dari mana-mana, kamu nggak usah takut, akan ada. Tetapi katanya, pada hari Sabat, belum. Tetapi, jangan kamu tinggalkan mana itu sampai pagi. Kenapa? Karena katanya, kalau ditinggalkan sampai pagi, maka mana yang tadinya manis, yang putih, bersih, yang indah itu berulat, busuk, dan bau. Kenapa Tuhan bikin supaya mana ini expired-nya cuman 1 hari? Nah, expired tuh. Ya, expired-nya bukan cuman, ya kayak, kalau saya terus terang, saya banyak barang expired, saya makan juga. Karena sayang. Tapi nggak semuanya saya expired makan. Ya. Susu expired saya nggak makan. Misalnya coklat expired, saya makan nggak apa-apa. Coklat itu aman. Ya. Tapi ini Tuhan cuma kasih 1 hari loh. Ya. Cuma kasih 1 hari. Ternyata Tuhan mau supaya orang Israel percaya besok nanti tetap akan ada mana lagi. Jangan ada yang merasa, waduh ini 1 gomer ini, saya harus hemat-hemat. Ya. Karena nanti nggak tahu jalan ke tempat mana lagi, saya nggak dapat mana lagi. Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja. Besok akan ada mana lagi. Tuhan yang jamin. Jangan takut. Oke? Lalu kemudian pada hari Jumatnya, sebelum hari Sabat, Tuhan suruh supaya mereka kumpulkan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Karena Tuhan peringatkan, nanti pada hari Sabat nggak bakalan ada. Lalu masih ada yang ngeyel. Ada yang kemudian pada hari Jumatnya, dia kumpulin seperti biasa,
lalu pada hari Sabatnya dia kemudian keluar lagi, nggak ada. Ya. Lalu Musa marah. Sebenarnya kenapa Musa marah? Ya, bukan karena Musa suka marah-marah, tetapi karena orang Israel nggak percaya apa yang Tuhan bilang, nih ya, pada hari Jumatnya kamu ngambil 2 kali lipat, karena nanti pada hari Sabtu kamu nggak akan dapat lagi. Nanti itu adalah hari istirahat. Tuhan mau kamu percaya deh. Ya, percaya pada hari Sabat kamu beristirahat itu, Tuhan tidak akan biarkan kamu kelaparan. Lalu, bukannya kalau besok paginya udah expired, saya ngambil 2 kali lipat ini nanti kalau saya sisa satunya nanti expired. Ternyata tidak. Ternyata khusus di hari Sabat itu tidak expired. Ini Tuhan memberikan ilustrasi bahwa percaya sama Tuhan, Tuhan sediakan, bahkan sekalipun kamu harus beristirahat 1 hari itu. Dan lebih indah lagi, Tuhan bikin peraturan bukan cuma Sabat mingguan, Sabat tahunan. Sesudah seseorang 6 tahun menabur, membajak ladangnya menabur dan menuai, pada tahun yang ke-7 haruslah menjadi tahun Sabat bagimu. Jangan menuai, jangan membajak, jangan menabur. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh bangsa-bangsa lain. Apa? 1 tahun kamu nggak membajak, nggak menuai. Tapi Tuhan bilang apa? Maka aku akan memberkati kamu. Sehingga pada tahun yang ke-7 itu, kamu akan makan hasil tahun sebelumnya. Dan bahkan tahun yang sesudahnya, kamu masih makan tahun yang sebelumnya. Berarti 3 tahun. 3 tahun punya hasil Tuhan kasih. Supaya pada tahun Sabat itu, orang Israel tidak kekurangan. Dan bahkan tahun yang sesudah tahun Sabat itu pun, mereka masih makan yang hasil tahun yang sebelumnya lagi. Tuhan mau supaya orang Israel percaya. Iman yang Tuhan tuntut. Bukan tahunnya, bukan Sabatnya. Imannya yang Tuhan tuntut. Sabat itu cuma lambang doang. Jadi, yang ketiga deh. Masih ada hal yang terakhir. Bagaimana dengan lambang dari hari Sabat ini? Yang terakhir adalah melambangkan peristirahatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Dia melambangkan peristirahatan. Jadi ketika Tuhan menciptakan dunia ini, lalu kemudian dia beristirahat. Bukan karena lelah, tetapi mau kasih tahu bahwa nanti akan ada peristirahatan. Akan ada peristirahatan. Sesudah seseorang hidup di dunia ini akan masuk ke dalam peristirahatan. Tetapi peristirahatannya ini adalah yang memuliakan Tuhan. Peristirahatannya ini adalah sesuatu yang di dalam Tuhan. Dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena kalau tujuannya adalah untuk mengarahkan kita kepada Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan, itu intinya. Maka ketika Tuhan Yesus datang, kita harus memuliakan intinya, yaitu Yesusnya, bukan harinya. Ingat, harinya cuma lambang. Berarti ketika Tuhan Yesus sudah datang, dia sudah menggenapi fungsi simbolik dari hari Sabat itu. Simboliknya, tentu ada fungsi-fungsi lain ya, ada fungsi jasmaniah, ada fungsi spiritualnya, masih berlaku fungsi itu, tetapi yang simboliknya itu sebenarnya sudah Tuhan Yesus genapi, yaitu ada peristirahatan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita selesai tugas kita di bumi ini, kita akan beristirahat bersama Tuhan Yesus. Harus bersama Tuhan Yesus. Nggak bisa kita tolak Tuhan Yesus, lalu mau istirahat. Nggak bisa. Kalau mau istirahat kekal, harus bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi, figur sentralnya itu adalah Tuhan Yesus. Ada persekutuan rohani bersama dengan Tuhan Yesus. Persekutuan rohani. Dan ini sebenarnya kita bisa lihat di dalam jemaat hari ini. Bukan harinya,
Karena kita berkumpul bukan hari Sabat. Ini sekarang hari Minggu. Ini hari pertama. Tetapi ada intinya, yaitu persekutuan rohani bersama dengan Tuhan. Dan ada intinya lagi, yaitu kita melakukan sesuatu. Tadi saya sebutkan bahwa kalau lambang itu harus ada hakikatnya. Baru dia bukan lambang kosong. Nah, apa hakikat dari hari Sabat yang Tuhan inginkan ini? Tadi kita baca di dalam Matius pasal 12. Orang Farisi memberikan suatu jebakan. Boleh nggak menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tuhan Yesus sudah tahu jebakan ini. Lalu Tuhan Yesus pakai suatu perumpamaan. Kalau domba jatuh ke lubang, kita tolong. Ini domba aja ditolong. Tentu bisa saja motivasinya karena nggak mau rugi. Kalau dombanya mati kan rugi. Tapi setidaknya motivasi itu membuat kita menolong domba itu. Nah, sekarang manusia yang jauh lebih berharga daripada domba, sekarang perlu ditolong. Makanya Tuhan Yesus bilang, sebenarnya boleh berbuat baik pada hari Sabat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, pada hari kamu memuliakan Tuhan, jangan diem-diem saja. Pada hari kamu mau menghormati Tuhan, jangan pasif dan nggak ngapa-ngapain dan bengong. Pada hari kamu mau berkumpul bersama lalu memfokuskan diri kepada Tuhan, ada nggak bedanya antara waktu zaman dulu mereka kumpul dalam satu keluarga, lalu kemudian baca hukum Taurat, lalu kemudian bernyanyi, ada nggak bedanya dengan hari ini? Zaman itu, mereka tidak akan terganggu oleh dering HP, tidak akan terganggu oleh pekerjaan, karena mereka sudah khususkan hari itu untuk Tuhan. Dan mereka tidak akan mengeluh, oh pembacaannya lama banget ya, kok ini nyanyinya lama banget ya, kok habis makan siang masih ada pembacaan hukum Taurat lagi ya, 2 kali dalam sehari, kebanyakan. Mereka tidak akan mengeluh seperti itu. Karena inti dari hari Sabat itu adalah untuk Tuhan. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang untuk Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ketika kita berbuat baik, kita memuliakan Tuhan. Ketika kita berbuat baik, kita memuliakan Tuhan. Dan jangan cuma pada hari Sabat. Karena hari itu cuma lambang. Intinya adalah kita melakukannya setiap hari, setiap saat. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, berbuat baik, itu adalah inti dari hari Sabat. Sudahkah kita melakukan hukum yang keempat ini? Tetapi bukan secara seremonial, melainkan intinya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan terima kasih atas pengertian yang Engkau sudah tanamkan di dalam firman Tuhan, supaya ketika kami menggalinya, kami menemukannya. Terima kasih Tuhan untuk peraturan yang begitu indah, yang memiliki fungsi yang begitu luas, manfaat yang begitu banyak, yang begitu penting untuk kehidupan kami dan iman kami. Tolong supaya kami bisa melakukannya. Supaya ketika kami melakukan perbuatan yang baik kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada atasan, kepada karyawan, kepada bawahan, kepada orang-orang, maka Engkau dimuliakan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.